Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon peserta PPG di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat sudah terpilih menjadi peserta PPG angkatan pertama di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Melalui video kali ini, kami akan sampaikan cara mengisi lapor diri mahasiswa PPG LPTK UIN Bandung. Diperhatikan baik-baik, siapkan berkas-berkas yang diminta sesuai dengan arahan dari panitia pusat, dan juga pastikan setiap isian data dengan benar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jangan hanya mempercayakan pada operator, tapi pastikan Bapak Ibu juga memeriksa 100% tanggung jawab kebenaran data diri yang Bapak Ibu inputkan adalah tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada yang salah dan akan berakibat fatal pada di kemudian hari. Berikut kita mulai. Bapak Ibu buka browsernya masing-masing, bisa menggunakan Google Chrome atau juga Mozilla Firefox, silakan. Lalu ketikkan alamat ppg.uin sgd.ac.id/lapor diri. Nanti akan ditunjukkan alamat seperti atau halaman seperti ini. Berikutnya adalah Bapak Ibu yang guru madrasah, silahkan memasukkan nomor emisnya masing-masing. Sedangkan Bapak Ibu yang guru PAI, silahkan memasukkan akun siaganya masing-masing. Misal saya memiliki nomor sampel atau dummy, misalnya seperti ini. Kemudian klik cari. Jika Bapak Ibu merupakan peserta di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nanti akan muncul ucapan selamat. Selamat Bapak Ibu, Anda dapat melakukan lapor pada PPG. Daftar PPG mengisi formulir pelapor diri mahasiswa. Nah, jika sudah seperti ini berarti memang Bapak Ibu adalah peserta PPG di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jika Bapak Ibu tertolak atau tidak dikenali, berarti Bapak Ibu bukan mahasiswa PPG di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Silahkan cek kembali apa yang menjadi sumber beritanya. Jika sudah seperti ini, maka klik daftar. Akan tampil seperti ini, Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Nah, isi selengkap mungkin alamat, misalnya saya gunakan alamat email yang aktif tentu. Alamat email pastikan aktif, jangan sampai alamat email yang sudah penuh atau alamat email yang Bapak Ibu juga tidak bisa membukanya. Pastikan Bapak Ibu emailnya aktif. Kemudian di sini nomor akun siaga atau NPK untuk madrasah, silahkan diisi lagi. Misalnya saya seperti ini, saya sengaja tutup supaya Bapak Ibu tidak mengikuti apa yang saya tulis, tapi Bapak Ibu mengisi data masing-masing. NUPTK juga silahkan diisi sembarang. Tentu Bapak Ibu yang sudah memiliki NUPTK silahkan diisi, kalau tidak silahkan ketik 0. Nama pastikan sesuai dengan ijazah terakhir, sesuai dengan di sini ada panduannya, tanpa gelar Bapak Ibu, tanpa gelar akademik ataupun tanpa gelar keagamaan. Jika ada nama depan seperti DRS misalnya atau doktor misalnya, silahkan tuliskan. Kalau tidak ada, misalnya gelar belakang, silahkan misalnya SPD, MPD ataupun apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu gelarnya. Nomor induk mahasiswa di ijazah ada NIM nomornya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, saya coba sembarang. Kemudian NIP jika yang Bapak Ibu memiliki NIP atau sudah menjadi ASN. Lalu NIK misalnya, silahkan Bapak Ibu pastikan NIK-nya sesuai KTP, lihat lebih tetap sama, jangan mentang mau hafal tapi tidak mau dicek kembali. Pastikan cek. Lalu agama sesuaikan agama Islam itu, kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, apakah Bapak Ibu difabel itu berkebutuhan khusus atau memiliki keistimewaan khusus. Kemudian
Klik tidak jika memang tidak, klik iya jika iya, lalu apa nanti yang dikeluhkan atau menjadi kekhususan Bapak Ibu. Misalnya saya klik tidak, kemudian sini kategori guru, silahkan klik saja pilih kategori seperti ini karena ini sudah dinonaktifkan. Lalu misalnya ayah, misalnya saya isi Ahmad misalnya, kemudian di sini misalnya Siti. Nah, jika sudah, maka pastikan semuanya sudah selesai, sudah tepat, jangan sampai ada yang salah. Nah, di sini saya ketinggalan status pernikahan, menikah, belum menikah, atau duda. Kalau laki perempuan di sini akan otomatis berganti jadi janda, Bapak Ibu ya. Tergantung pilihan di sini. Kemudian jika sudah, pastikan nanti tinggal klik simpan lanjutkan. Klik simpan lanjutkan. Nanti akan muncul halaman kedua, yaitu tempat lahir. Misalnya saya tulis Majalengka. Nah, Ibu Bapak, kami tetap berpatokan pada sesuai dengan ijazah. Kalau ijazah Bapak Ibu yang terakhir, yaitu di kecamatan, maka silakan sesuaikan dengan kecamatannya. Kalau ijazah Bapak Ibu terakhir adalah kabupaten, ya silakan tulis kabupatennya. Sehingga kami di sini membebaskan, tidak memilih tetapi langsung mengetik masing-masing agar Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan ijazah. Sekali lagi, sesuai dengan ijazah. Kemudian tanggal lahir ini silahkan disesuaikan dengan ijazah juga, bukan dengan KTP, bukan dengan kakak, tapi dengan ijazah patokannya. Kecuali jika ada surat keterangan bahwa ijazahnya salah, maka silahkan sesuaikan dengan surat keterangan itu. Lalu alamat, misalnya saya coba isikan di sini RT RW sesuai dengan Bapak Ibu. Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, kecamatan misalnya saya isi Cibiru, kemudian kode pos misalnya silahkan selengkap mungkin Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang keliru. Untuk tempat tanggal lahir, kemudian bisa diperiksa kembali, dipastikan kembali bahwa sudah tepat. Lalu klik simpan jika sudah sesuai. Lalu berikutnya adalah upload berkas. Yang ketiga, halaman ketiga adalah upload berkas, riwayat pendidikan dan mengajar Bapak Ibu. Riwayat pendidikan, di sini tambah S1. S1-nya misalnya di mana? Perguruan tinggi misalnya saya nulis perguruan tinggi, silakan tuliskan sesuai yang tercantum pada ijazah. Jika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, maka silakan selengkapnya. Jurusan misalnya pendidikan Islam. Tanggal lulus misalnya silakan Bapak Ibu diisi. IPK misalnya dipastikan, lihat lagi transkripnya. Kemudian nomor ijazah misalnya sesuai dengan yang tercantum di ijazahnya masing-masing. Klik simpan jika sudah. Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu yang sudah memiliki ijazah S2, silahkan tinggal isi S2-nya. Bapak Ibu yang sudah memiliki ijazah S3 dan sudah lulus, silahkan diisikan. Ini yang sudah lulus Bapak Ibu ya. Bukan yang akan atau yang baru mau lulus, tapi yang sudah lulus. Berikutnya, riwayat mengajar. Mapel yang disertifikasi saat ini Bapak Ibu dititipkan untuk disertifikasinya mapel apa. Kemudian mata pelajaran yang diampu, misalnya berarti pendidikan Budi Pekerti misalnya, atau pendidikan agama Islam juga boleh, silahkan menyesuaikan. Kemudian tempat tugas misalnya lalu tempat tugasnya di mana, kemudian jenjangnya disesuaikan. Kemudian tempat tugasnya misalnya berikutnya link map tempat tugas, panduan mengisi linknya di sini. Bapak Ibu tinggal klik atau mencari
tinggal klik Google Map, cari misalnya sekolah Bapak Ibu. Klik tempat atau sekolah Bapak Ibu, kemudian nanti bagikan, salin. Lalu masukkan ke sini. Nah, ini link Google Map tempat tugas. Lalu berikutnya tempat tugas, provinsinya di mana? Misalnya Jawa Barat. Kota Bandung. Kemudian kecamatan tugas, misalnya saya mengisi tempat tugas UIN Bandung, lalu misalnya ASN. Pilihannya ada ASN, guru tetap yayasan, guru tidak tetap, P3K, guru kontrak, dan lainnya. Misal pilih ASN. Kemudian TMT mengajarnya dari tanggal 1, kemudian Januari 2020 misalnya. Kemudian honor mengajar, sesuaikan, silahkan. Misalnya 5 juta. Amin, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya klik simpan. Halaman kedua sudah halaman ketiga sudah kita lewati. Berikutnya tinggal mengisi berkas-berkas. Bapak Ibu scan ijazah. Kemudian scan surat keterangan kesalahan penulisan nama jika ada. Jika tidak ada ya abaikan. Scan transkrip nilai terakhir. Pas foto terbaru. Latar belakang merah. Kemudian foto KTP. Oke. Di sini Bapak Ibu, jika yang namanya scan ijazah berarti menggunakan scan dari aslinya, bukan dari legalisir. Jadi scan warna aslinya. Scan transkrip juga sama, scan warna aslinya, bukan legalisir. Pas foto juga sama, bukan legalisir. Apalagi pas foto bersama, Bapak Ibu ya. Foto KTP, KTP-nya di scan atau dipoto silahkan. Tinggal upload satu persatu. Misalnya saya coba dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya, maksimal 2 MB. Saya misalnya cara uploadnya seperti ini. Silahkan, kalau tidak lewat, nanti kalau sudah berhasil, saya ambil data sembarang Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berhasil nanti bisa jadi berubah tulisannya jadi edit. Pas foto juga sama misalnya. Simpan. Oke, kemudian foto KTP. Saya simpan. Nah, jika sudah terisi semua, yang terutama yang tanda ada bintang-bintang itu berarti wajib, klik simpan. Lalu berikutnya ada RPL. Di sini sedikit saya jelaskan tentang RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau. Artinya apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 6 tahun terakhir, silahkan diisikan di sini. Nah, cara mengisinya bukan di-upload Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu menyiapkan semua berkas-berkasnya dari mulai pengembangan kompetensi pedagogik, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Masing-masing ada poin-poinnya sendiri-sendiri. Silahkan selama 6 tahun terakhir dilengkapi selengkap-lengkapnya dari mulai apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Linknya atau filenya di scan, didigitalkan, masukkan ke Google Drive, pastikan posisinya sudah terbuka open public. Nah, cara uploadnya seperti ini Bapak Ibu misalnya ini ke Google Drive terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu punya Google Drive, kemudian simpan gitu. Lalu misalnya Bapak Ibu menyimpan yang pertama adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, apa yang akan Bapak Ibu daftarkan? Misalnya klik tambah data. Nah, di sini isinya adalah SK selama 6 tahun terakhir. SK mengajar selama atau surat tugas mengajar. Bapak Ibu sini jelas Bapak Ibu ya.
tahun SK, surat tugas mengajar atau surat tugas mengajar. Jadi misalnya kita mulai dari yang paling akhir, misalnya 2024. Kemudian tanggal mulai SK-nya misalnya tanggal 3. Misalnya tinggal dipilih untuk tanggalnya seperti ini, pindahkan ke 2024. Kemudian misalnya 1 Januari per 1 Januari 2024, kemudian di sini linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya Bapak Ibu di sini bisa merapihkan dengan seperti ini caranya. Buat folder, lalu di sini ambil, di sini adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Misalnya pengembangan kemudian buat, nah di sini Bapak Ibu uploadkan SK 6 tahun terakhir. Kalau SK-nya 1 tahun sekali ya silahkan, berarti 6 file yang Bapak Ibu uploadkan. Kalau SK-nya 1 tahun 2 kali per surat tugas mengajar, ya berarti 1 tahunnya 2 kali begitu ya. Atau berarti ada 12 totalnya. Misalnya upload file ke sini. Misal kita beri supaya tidak tertukar dengan yang lain, kita upload, tunggu beberapa saat. Ini misalnya kita beri tanda SK 2024. Klik OK. Lalu setelah Bapak Ibu berhasil upload, nanti ulangi hal yang sama untuk file-file yang berikutnya. Ulangi hal yang sama untuk file-file berikutnya sehingga semuanya di sini lengkap untuk pengembangan kompetensi pedagogik. Pengembangan kompetensi pedagogik itu dibuktikan dengan surat tugas atau SK mengajar. Nah, jika sudah, klik kanan, lalu nanti bagikan, klik bagikan. Nah, posisinya jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, atau jangan sampai seperti ini posisinya. Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu tidak membuka aksesnya atau digembok istilahnya di sini. Tetapi posisinya adalah seperti ini. Siapa saja yang memiliki link. Nah, siapa saja yang memiliki link. Tapi status di sini adalah pelihat. Jangan editor, tapi pelihat saja. Kemudian berikutnya tinggal salin link. Kalau sudah salin link, masuk lagi ke halaman yang tadi, pindahkan linknya ke sini. Oke. Tahap yang pertama sudah ada muncul. Untuk mengeceknya, klik lihat file, nanti muncul seperti ini. Berikutnya, untuk tahun-tahun berikutnya sama, 2023 misalnya. Kemudian tanggalnya per apa begitu, menyesuaikan silahkan. 2023. Kita cari 2023 Januari dari tanggal 1 misalnya. Kemudian sama misalnya dengan yang tadi, ambil atau cari data yang tadi, kemudian SK 2023, kemudian klik kanan, lalu publik ya, atau bagikan siapa saja yang memiliki link, tapi statusnya pelihat. Klik kanan di sini, kemudian bagikan, lalu salin. Cara yang lain di sini sudah ada tanda rantai, tinggal klik 1 kali. Lalu bagikan, klik di sini misalnya. Nah, itu contoh Bapak Ibu ya. Silahkan disalin filenya per tahun. Simpan di sini. Sehingga nanti akan bertambah menjadi ada 2 tahun, 2023, 2024, terus sampai 6 tahun terakhir. Itu yang pertama Bapak Ibu. Di RPL. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Isinya adalah RPP, begitu. Kemudian kalau seperti ini posisinya, kalau posisinya seperti ini, Bapak Ibu bisa di sini klik tambah, pilih komponennya apa, ada prota, ada promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD dan seterusnya.
Di sini lengkap Bapak Ibu. Pak, apakah semuanya diisi? Jawabannya adalah semakin lengkap, semakin bagus untuk nilai Bapak Ibu. RPL ini Bapak Ibu memiliki bobot lumayan besar, 27 SKS. Lebih daripada satu semester, karena kan 6 tahun. Jadi semakin lengkap Bapak Ibu, semakin bagus. Silahkan dipersiapkan datanya, kemudian nanti tanggal 24 sudah mulai lapor diri, kemudian untuk di-uploadkan ke Google Drive, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal link-linknya saja. Nah, misal ini data kami sudah punya, tapi ketika dilihat ini digembok. Ini artinya Bapak Ibu pada saat membagi di sini, pada saat klik di sini, itu posisinya adalah seperti ini, gembok, dibatasi. Harusnya seperti ini, sehingga LPTK bisa verifikasi berkas yang Bapak Ibu kirim. Begitupun sama yang ini juga, semuanya Bapak Ibu, masing-masing. Kalau penyusunan perangkat pembelajaran adalah dari mulai RPP atau modul ajar, kemudian di sini ada protap, promes, silahkan gabungkan satu komponen, satu link, satu folder misalnya. Isinya di dalamnya banyak. Ada prota ada banyak dari 6 tahun terakhir, promes juga ada banyak 6 tahun terakhir, silabus juga ada banyak, silahkan yang sudah Bapak Ibu susun. Ingat, RPL itu adalah yang sudah Bapak Ibu susun. Pak, kebanyakan bertanya seperti ini, Pak, saya belum ngajarnya dulu masih ada yang lain, bahasa Arab misalnya. Ya nggak masalah, yang namanya juga apa yang menjadi masa lalu, Bapak Ibu silahkan saja masukkan semua yang menjadi aktivitas Bapak Ibu selama 6 tahun terakhir. Mengajar, misalnya ada juga yang mengajar matematik, misalnya guru PAI, ya silahkan saja dimasukkan. Oke. RKPD, alat peraga, instrumen penilaian, dan lainnya. Lainnya ini kalau tidak ada di atas, berarti silahkan masuk ke lainnya. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu, kita lanjutkan, simpan dan lanjutkan. Oke, kalau mau kembali ke sini. Pastikan semuanya sudah terisi dengan sangat baik supaya penilaian Bapak Ibu juga baik. Pada RPL yang ketiga ada pengembangan kompetensi profesional. Pengembangan kompetensi profesional ini berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu pernah ikuti selama 6 tahun ke belakang. Di sini klik tambah. Kegiatannya apa di sini Bapak Ibu? Silahkan pilihan Bapak Ibu mengisi saja. Kegiatan misalnya yang kegiatan Bapak Ibu misalnya adalah workshop, IHT, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan diri. Bapak Ibu ikut pelatihan, Bapak Ibu ikut kursus, Bapak Ibu ikut misalnya seminar, lokakarya, dan lain-lain. Silahkan. Di sini jenis kegiatannya, ada seminar, workshop, dan lain-lain. Ini judul kegiatannya, ini jenis kegiatannya, kemudian ini penyelenggaranya siapa, kemudian peran Bapak Ibu sebagai peserta atau sebagai apa di sana, tempatnya di mana. Kalau daring ya tulis daring saja. Kalau offline ya silakan tuliskan lokasinya. Tingkatannya tinggal pilih Bapak Ibu apakah universitas, kabupaten, provinsi, mulainya kapan, berakhirnya kapan, kemudian link sertifikatnya dimasukkan ke sini sama seperti tadi. Jika sudah tinggal klik simpan Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan muncul di sini. Yang keempat adalah pengolahan administrasi pembelajaran, pengelolaan administrasi pembelajaran. Di sini isinya surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu memang betul aktif mengajar dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini juga digembok Bapak Ibu berarti ada yang ditutup. Jadi di sini surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan eksekuler, dan pengalaman lainnya. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat surat keterangan ditandatangani oleh kepala sekolah yang isinya menginformasikan bahwa Bapak Ibu adalah sebagai guru di sana dan aktif menyusun perangkat pembelajaran yang tadi disebutkan. Administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekskul, dan seterusnya. Dan yang terakhir, inovasi pembelajaran. Bapak Ibu di sini lagi-lagi saya pahamkan atau saya coba informasikan secara lebih berulang
bahwa RPL di sini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu susun. Yang sudah Bapak Ibu susun. Bukan diminta membuat, Pak saya diminta membuat video. Tidak. Yang sudah terlewati, bukan baru mau. Di inovasi pembelajaran berarti hal-hal yang menurut Bapak Ibu baru diterapkan. Misalnya pada saat waktu COVID, kita sama-sama merasakan tidak boleh ada yang aktivitas di kelas, maka semua guru membuat video. Nah, itu adalah merupakan inovasi. Kemudian misalnya Bapak Ibu membuat, kalau buku paket dari pusat misalnya tidak bisa di custom atau tidak bisa dirubah-rubah, maka saya ingin merubah sesuatu atau tampilannya supaya lebih fresh misalnya. Maka berarti itu Bapak Ibu membuat semacam bahan ajar karya Bapak Ibu, baik itu dari Canva ataupun dari yang lain. Maka misalnya di sini klik tambah, apa saja inovasinya, ada membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, dan membuat video pembelajaran. Ingat sekali lagi, yang sudah 6 tahun terakhir sebelum hari ini. Sebelum Bapak Ibu menjadi peserta PPG hari ini. Jadi sebelumnya. Jangan baru buat sekarang lalu upload, itu kan ketahuan. Jika sudah, tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini konfirmasi. Saya menyatakan bahwa data yang sudah diisikan pada form lapor diri adalah benar. Apabila kemudian hari dan seterusnya, maka saya siap menerima konsekuensinya. Jangan nyalahin LPTK. Kami sudah memberikan ruang kosong Bapak Ibu, ruang yang begitu luas untuk menentukan data masing-masing. Jika sudah, klik checklist di sini, kemudian klik selesai. Nanti tampilannya akan berhasil seperti itu dan Bapak Ibu akan diminta atau akan diberikan informasi pengumuman seperti ini. Pengisian form lapor diri secara online adalah sampai 24 Februari 2025 sampai 28 Februari. Verifikasi berkas LPTK tanggal 25 sampai dengan 28 Februari pukul 23.59. Kuliah perdana dan sosialisasi PPG batch 1. Ini catat Bapak Ibu baik-baik, akan muncul tanggal 1 atau akan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 2 Maret. Pelaksanaan PPG mulai tanggal 3 sampai 22 April. Oke, perhatian Bapak Ibu yang bergabung, Bapak Ibu diharapkan atau diwajibkan, kami wajibkan untuk bergabung ke grup Telegram. Yang nanti grup Telegram ini akan muncul setelah Bapak Ibu selesai mengisi berkas. Grup Telegram ini tidak boleh disebarkan ke siapapun. Masing-masing harus gabung berdasarkan link yang tercantum di dalam Google atau di dalam form yang sudah kami sediakan atau yang sudah Bapak Ibu isi. Jangan lupa nama di grup harus sesuai dengan data pribadi masing-masing. Nama lengkap, jangan menggunakan nama-nama alay atau nama-nama samaran. Kemudian kontak person, di sini ada nomor Pak Andi. Lalu nomornya sekian, mohon jangan ditelepon tapi di chat sudah jelas Bapak Ibu ya. Chat saja dengan ketentuan tentu harus ada identitas. Jangan sampai, Pak masukin saya ke grup, siapa nomornya enggak jelas. Jadi tolong Bapak Ibu guru pendidikan agama atau guru keagamaan di sekolah tentu punya sopan santun, nilai sopan santun yang dijunjung tinggi. Misalnya, Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Rikrik dari Bandung, adalah peserta PPG UIN Bandung dan sudah selesai melakukan lapor diri. Mohon izin untuk mengkonfirmasi tentang hal apa yang akan Bapak Ibu tanyakan. Silahkan. Kemudian hari kerja hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional, lalu jam kerja 07.30 sampai dengan 16.00 kecuali Jumat 16.30. Jika sudah, maka berarti Bapak Ibu sudah selesai, tinggal menunggu konfirmasi dan kelulusan dari administrasi yang akan kami lakukan. Demikian, terima kasih video yang sederhana ini kami buat untuk memandu Bapak Ibu supaya bisa melakukan lapor diri dan mohon sekali lagi tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pengisian data. Hati-hati, cek kembali lalu baru klik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.